Pagi ini kita awali Metro Pagi dengan informasi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana belasan kamar kos di sana ludes dilahap api. Ya, kobaran api menjalar cepat sehingga menghanguskan belasan kamar kos dan 3 unit sepeda motor. Kobaran api pertama kali diketahui muncul dari bagian atap sebuah bangunan kos di kawasan padat penduduk Kelurahan Oepura, Kota Kupang. Dalam waktu singkat, api merambat ke sejumlah bangunan lainnya. Letak bangunan yang berada di pemukiman padat membuat upaya pemadaman hanya bisa dilakukan dari atas bangunan-bangunan terdekat. Kebakaran ini menghanguskan 11 unit kamar kos dan sebuah kios serta 3 sepeda motor milik penghuni kos. Seorang penghuni kos beserta anaknya sempat terjebak dalam bangunan, namun berhasil menyelamatkan diri. Sementara beberapa penghuni kos yang baru pulang setelah api padam hanya bisa histeris menangisi harta benda mereka yang telah hangus terbakar. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Karena tidak berizin, sejumlah rumah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dibongkar oleh aparat Satpol PP. Pembongkaran paksa ini sempat diwarnai isak tangis pemilik rumah. Pembongkaran paksa ini dilakukan pada sejumlah rumah yang terletak di Jalan Veteran Banjarmasin. Sebelumnya sempat terjadi perlawanan dari sejumlah warga, namun karena jumlah aparat yang mencapai ratusan, perlawanan warga tidak dapat menghentikan proses pembongkaran. Usai mengeluarkan seluruh barang dari dalam rumah, aparat pun meratakan rumah-rumah yang tidak memiliki izin ini. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Banjarmasin, Apiludin Nur, mengatakan pembongkaran paksa dilakukan atas permintaan seorang warga yang mengklaim memiliki kepemilikan tanah yang sah. Puluhan warga Kampung Pulo, Jakarta Timur berunjuk rasa menolak pembongkaran rumah yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Protes penolakan pembongkaran ini dilakukan warga dengan menulis sebuah pesan di salah satu tembok yang sudah dibongkar oleh petugas. Aksi penolakan penggusuran ini menyusul rencana Pemprov DKI melakukan pelebaran Kali Ciliwung. Warga menolak pindah dan tetap akan mempertahankan bangunan rumah mereka hingga Pemprov DKI membayarkan ganti rugi yang telah dijanjikan sebelumnya. Proyek pelebaran Kali Ciliwung akan menggusur pemukiman 531 kepala keluarga yang berada di 2 RT Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Tuntutan warga sebenarnya simpel aja, warga mau dibayar dulu mereka baru digusur. Tapi selama ini kan belum ada kejelasan dari pemerintah yang terkait, belum ada kejelasan masalah penggantian di mana Kampung Pulo, asal usulnya penggantiannya berapa dan akan direlokasi kemana. Selama ini toko sendiri yang bersertifikat saja mereka belum dibayar, tapi udah digusur. Gimana di warga kami yang selama ini belum ada sosialisasi masalah penggantian, mereka warga mau digusur. Ya pemirsa, akibat menghindari tabrakan, sebuah minibus terbalik di Jalan Raya Banjar Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Seorang balita dan penumpang minibus lainnya selamat dari maut dan hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Banjar Pangandaran, tepatnya di Desa Sukahaji, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan Tatang berusaha menghindari pengendara sepeda motor yang tersenggol truk hingga terjatuh. Akibat laju kendaraan yang tinggi, minibus oleng saat direm mendadak hingga terguling ke badan jalan. Seluruh kaca mobil pecah dan seluruh penumpang minibus selamat dan hanya menderita luka ringan. Usai mendapat pengobatan di puskesmas tempat, para penumpang minibus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan lainnya. Ya pemirsa, kabut asap tebal menyelimuti jalan lintas timur Sumatera Indralaya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ya, kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Ogan Ilir ini telah terjadi selama 1 bulan terakhir. Kabut asap tebal dari kebakaran hutan ini menyebabkan jarak pandang di jalan lintas Sumatera di wilayah Ogan Ilir hanya berkisar 25 hingga 50 meter saja. Para pengemudi kendaraan bermotor harus menyalakan lampu kendaraan bila melintasi jalan ini. Tak hanya itu, para pengemudi pun terpaksa mengurangi laju kendaraannya. Kabut asap ini menyelimuti sejumlah wilayah antara lain Kecamatan Pemulutan Barat dan Pemulutan Selatan. Hingga saat ini belum nampak upaya pemerintah setempat dan pihak terkait untuk mengatasi kebakaran lahan.
Seorang penipu penjualan online ditangkap aparat kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat. Ya, kepolisian menangkap pelaku setelah menerima laporan dari korban penipuan, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. AB alias Glembo ditangkap petugas Satreskrim Polres Indramayu di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Penangkapan ini bermula dari pemasangan iklan 1 unit sepeda bernilai jutaan rupiah di situs penjualan online terkemuka. Karena berminat, Menpora Roy Suryo menghubungi tersangka dan melakukan transaksi dengan mentransfer sejumlah uang. Setelah beberapa hari pengiriman uang, barang yang dipesan tidak kunjung diterima. Satreskrim Polres Indramayu AKP Wisnu Perdana Putra mengatakan pelaku kerap menggunakan modus pembayaran di muka, namun tidak mengirimkan barang yang dijual. Akibat perbuatan ini pelaku dijerat pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Indramayu, kebanyakan orang Indramayu. Dari kapan? Anda kembali di Metro Pagi, pemirsa. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,5 kg dimusnahkan aparat kepolisian Resor Balikpapan, Kalimantan Timur. Sabu-sabu senilai lebih dari 3 miliar rupiah ini didapatkan dari penangkapan seorang TKI asal Blora, Jawa Tengah di Bandara Internasional Sepinggan. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu ini dilakukan setelah aparat kepolisian menyelesaikan proses penyidikan dan penyelidikan. Sabu-sabu ini merupakan hasil penangkapan tersangka EW yang tiba di Bandara Internasional Sepinggan dari Hong Kong, di mana dari pemeriksaan kepolisian diketahui tersangka yang merupakan TKI asal Blora merupakan anggota jaringan narkoba internasional. Kasat Narkoba Polres Balikpapan AKP Ricky Nelson Purba mengatakan kepolisian menyisikan sabu-sabu seberat setengah gram sebagai barang bukti di pengadilan. Sementara sabu-sabu sisanya dimusnahkan dengan disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri, pengadilan, serta Bea dan Cukai Kota Balikpapan. Itu bagus. Waduh, tangannya. Polda Kalimantan Barat membentuk tim guna menyelidiki kasus tertangkapnya 2 anggota Polda Kalbar oleh polisi di Raja, Malaysia. Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Arif Sulistianto mengatakan pihaknya telah membentuk tim guna mencari informasi terkait penangkapan 2 anggota Polda Kalbar, yakni AKBP Ida Endi Prastiono, mantan Kasubdit Reserse Narkoba Polda Kalbar, dan Brigadir Kepala MP Harahap, anggota Polsek Entikong. Tim yang dibentuk terdiri dari Wakapolda Kalbar, Direktur Narkoba Polda Kalbar, dan Kapolsek Entikong. Tim Polda Kalbar akan bekerja sama dengan polisi di Raja, Malaysia untuk menyelidiki dugaan keterlibatan kedua polisi ini dalam jaringan narkoba internasional. Polda Kalbar telah menonaktifkan AKBP Ida Endi Prastiono dari jabatannya sebagai Kasubdit Reserse Narkoba Polda Kalbar karena terkena pelanggaran disiplin. Ruang kerja Endi di Polda Kalbar pun tampak kosong. Sementara rumah kediaman AKBP Ida Endi Prastiono sudah tidak berpenghuni. Menurut warga setempat, rumah tersebut sudah ditinggalkan penghuninya sejak terungkapnya berita penangkapan Endi. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan 2 anggota Polri yang tertangkap di Kuching, Malaysia hingga kini masih dalam penyelidikan pemerintahan Kerajaan Malaysia. Kapolri menegaskan kepergian kedua polisi Polda Kalbar ke Malaysia bukan dalam rangka tugas atau perintah dari atasan. Mereka saat ini apa? Kalau yang status mereka ini sedang dalam penyelidikan kalau di kita. Tapi polis di Raja Malaysia punya waktu 7 hari. 7 hari untuk 7 hari menetapkan. dan 7 hari itu masih bisa diperpanjang lagi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan ini Tersangka atau tidak? Atau bersalah atau tidak. Bersalah atau tidak. Oke, ya. baik. Jadi yang sekarang barang bukti 3,1 kg itu jenis narkotika apa, Pak? Sabu. Jenis sabu, berarti ya. Barang buktinya 3,1 kg. Tapi sebenarnya apakah 2 anggota Polri ini berada di sana, diduga sebagai kurir, atau mereka dijebak, atau mereka melakukan penyamaran, atau ada tugas khusus yang sedang dilakukan? Penugasan yang bersangkutan tidak ada. Tidak ada, baik. Tidak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada, dan perginya ke sana juga tidak izin dengan Kapoldanya, sehingga keberadaan di sana ilegal. Oleh karenanya dugaan ini tentu akan dikembangkan terus nanti dan koordinasikan dengan kepolisian Malaysia untuk menetapkan yang bersangkutan. Dan kita terus melakukan koordinasi karena hari ini adalah hari libur di Malaysia, sehingga
kami sendiri belum bisa menghubungi Kepala Polis Malaysia sampai dengan saat ini, tetapi tim kita dari Divubinter terus melakukan koordinasi, demikian juga LO kita yang berada di Kuching maupun LO kita yang ada di Malaysia akan terus berkoordinasi untuk menentukan langkah yang bersangkutan. Kalau memang benar terbukti, kita akan menghormati hukum yang berlaku di Malaysia dan kita mendukung proses hukum yang ada di sana. Bahkan kalau perlu disarankan kita hukum yang seberat-beratnya. Polda Kalimantan Barat menyebut AKBP Ida Endri Prastiono mendapat sanksi akibat pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Kepergian AKBP Ida juga tanpa diketahui atasannya. Selain itu, istri Ida juga pernah menjadi pemberitaan karena mengaku kehilangan perhiasan senilai ratusan juta rupiah saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ajun Komisaris Besar Polisi Ida Endri Prastiono yang merupakan salah satu oknum polisi yang ditangkap di Malaysia diketahui memiliki latar kurang baik. Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan kepergian Ida juga tanpa diketahui oleh atasannya dan belakangan keduanya diduga terkait dengan jaringan sindikat perdagangan narkoba internasional. Yang jelas orang ini memang sudah bermasalah sejak dulu, sejak di Sumatera Utara kemudian di Kalimantan Barat dan menimbulkan persoalan-persoalan. Kami tahu bahwa dalam proses penyidikan yang kita lakukan, sindikat narkotika yang ada, ini ada kaitannya memang. Jauh sebelum tertangkap oleh kepolisian di Raja Malaysia, nama AKBP Ida sempat muncul ke publik karena istrinya diketahui membawa perhiasan mewah. Sang istri Titi Yusnawati melaporkan kehilangan perhiasan senilai 19 miliar rupiah di bagasi Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah dicek fisik oleh polisi, nilai perhiasan tersebut bernilai 180 jutaan rupiah. Tim Liputan Metro TV. Penangkapan dua oknum Polda Kalimantan Barat oleh polisi di Raja Malaysia merupakan pengembangan kasus ditangkapnya seorang kurir oleh polisi di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Pengamat meminta polisi lebih serius mengawasi anggotanya. Polisian di Raja Malaysia mengatakan dua polisi yang ditangkap adalah AKBP Ida Endri Priastono dan Brigadir P. Harahap. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus dari ditangkapnya seorang kurir oleh polisi di Kuala Lumpur International Airport dan pelaku berencana mengirimkan narkoba dari Kuala Lumpur ke Kuching. Polisi mengatakan kedua oknum anggota polisi ditangkap di Kuching, Malaysia. Menanggapi tertangkapnya dua oknum polisi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mempersilahkan pihak keamanan Malaysia untuk memproses keduanya. Memang benar terbukti, kita akan menghormati hukum yang berlaku di Malaysia dan kita mendukung proses hukum yang ada di sana. Bahkan kalau perlu disarankan kita hukum yang seberat-beratnya. Pak Sutarman, Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan pemerintah Indonesia juga sudah menunjuk perwakilannya di Kuching, Malaysia sebagai perpanjangan tangan untuk mengurus proses hukum kedua oknum polisi tersebut. Semua prosesnya melalui kedutaan kita, KJRI kita di Kuching, juga konsulat kita juga memberikan perhatian terhadap masalah ini, memastikan agar semua sesuai dengan proses yang seharusnya. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar yang melihat kasus ini mengatakan pengawasan internal terhadap anggota polisi yang bermasalah belum berjalan baik. Di sisi lain pengawasannya juga lemah, sehingga orang yang sudah kelakuannya buruk, mentalnya buruk, masih juga ada yang menduduki posisi strategis. Nah, ini perlu ada pembenahan di lingkungan Polri, saya kira gitu. Kepolisian Malaysia memiliki waktu 7 hari untuk memeriksa keduanya dan bisa diperpanjang hingga 14 hari untuk memastikan keterlibatan kedua oknum polisi tersebut. Tim Liputan Metro TV. Anda kembali di Metro Pagi, pemirsa. Tim transisi Jokowi JK mengundang 24 orang pengamat ekonomi untuk membahas persoalan APBN 2015. Hasil pertemuan ini akan digunakan tim transisi untuk dirumuskan sebagai masukan bagi Jokowi JK. Diskusi mengenai APBN 2015 dilakukan 24 orang pengamat ekonomi yang dipimpin Sri Adiningsi, ekonom asal Universitas Gadjah Mada, bersama tim transisi Jokowi JK. Sejumlah pengamat ekonomi yang hadir di antara Faisal Basri, Tony Prasetyantono, serta Fadil Hasan. Diskusi APBN 2015 diantaranya membahas mengenai kuota BBM bersubsidi, serta anggaran penerimaan dan belanja negara. Para ekonom juga menyarankan pemerintah harus menaikkan harga BBM dengan
saran kenaikan sebesar Rp2.000 dari harga yang berlaku saat ini. Hari ini karena kampus tidak ingin Sementara pekan ini Tim Transisi, Joko Widodo mengagendakan bertemu sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, namun hingga saat ini belum diketahui kapan tepatnya pertemuan akan dilakukan. Langkah tim transisi untuk bertemu dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah mulai dilakukan. Rencananya, Selasa 2 September, tim transisi akan bertemu dengan Wakil Presiden Budiono. Pertemuan ini untuk membahas sinergi program-program Jokowi dengan program SBY, terutama di bidang kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, tim transisi juga telah melayangkan surat kepada kementerian terkait yang telah ditunjuk oleh SBY, yaitu Menko Perekonomian Khairul Tanjung, Menko Polhukam Joko Suyanto, dan Mensesnek Sudi Silalahi. Beliau kapan ada waktunya untuk kita bisa bertemu. Besok kami mendapat waktu untuk bertemu dengan Bapak Wakil Presiden, membicarakan mengenai di tempat beliau itu ada deputi yang bertanggung jawab mengenai kesejahteraan rakyat, sehingga kita ingin bicara mengenai program-program SBY. Itu tadi Wakil Presiden Budiono, Bu, ya? Ya, Bu. Dengan Pak Jete kapan? Dengan Pak Jete, Bu? Kami sedang mengirim surat, jadi menunggu kabar dari beliau. Pemerintahan SBY pun mengaku telah siap untuk bertemu dengan tim transisi. Menko Polhukam Joko Suyanto mengatakan sudah menyiapkan sejumlah data seperti beberapa peraturan dan kebijakan yang telah dijalankan pada pemerintahan SBY. Namun Joko Suyanto belum mendapatkan kepastian kapan bertemu dengan tim transisi. Sampai sekarang saya belum terima, dan pintu masuknya kan sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden waktu di Bali. Ada 3, saya, Polhukam, Pak Khairul Tanjung, dan Pak Sudi Silalahi. Sementara ini saya belum, Pak Sudi juga ini, Pak Cete juga saya belum tahu. Pertemuan tim transisi dengan Kementerian SBY merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Jokowi dan SBY di Bali. Tak hanya membahas transisi pemerintahan SBY ke Jokowi, pertemuan ini juga akan membahas bagaimana program unggulan Jokowi bisa diakomodasi dalam anggaran tahun 2015 yang rencananya juga akan dibahas pemerintah dengan DPR. Tim Liputan Metro TV. Presiden terpilih Joko Widodo dalam muktamar PKB di Surabaya, Jawa Timur menyatakan keseriusannya untuk mengatasi mafia migas yang selama ini menurutnya berupaya menghambat proses konversi BBM ke bahan bakar jenis lain. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden terpilih Joko Widodo sudah menunjukkan perhatiannya pada pembenahan pengelolaan di sektor migas. Dia pernah menyebut akan menempatkan sosok yang profesional dan tegas untuk menduduki posisi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan dalam pidato acara di Muktamar PKB, dia kembali menuding adanya mafia yang menghambat proses konversi BBM ke bahan bakar jenis lain. Selamat. Saya hitung-hitung bisa ngemat banyak sekali. Puluhan triliun bisa dihemat kalau dipindahkan dari BBM solar ke batu bara, ke gas. Meskipun tidak semuanya bisa dipindahkan, apa berpuluh-puluh tahun tidak dipindahkan? Karena ada yang nggak benar, di dalamnya pasti nggak betul. Yang nggak betul apanya lagi? Ada mafia lagi di situ. Pengamat perminyakan Kurtubi membenarkan pernyataan Jokowi soal keberadaan mafia migas di Indonesia. Menurutnya sangat beralasan jika mafia migas menghambat proses konversi BBM karena akan mengancam ladang pendapatan mereka. Ekspor maupun impor yang dilakukan lewat pihak ketiga itu merupakan ladang yang sangat empuk bagi mafia migas ini untuk bisa memperoleh keuntungan. Nah, kalau konversi BBM ke BBG ini berhasil, otomatis ketergantungan pada impor BBM itu akan berkurang. Tentu mereka tidak senang itu. Kurtubi juga mengingatkan selain konversi, pemerintah harus memikirkan cara lain untuk mengatasi mafia migas ini, yaitu dengan meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan mengurangi ketergantungan dari impor. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan kehadiran petinggi Partai Persatuan Pembangunan di Muktamar PKB mengindikasikan merapatnya P3 ke kubu Jokowi semakin kuat.
Pengamat menilai pergeseran peta politik sangat mungkin terjadi mengingat internal P3 sedang tidak stabil. Kehadiran Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa pada Muktamar PKB 2014 di Surabaya, Jawa Timur memunculkan pertanyaan beberapa pihak. Hal ini dikarenakan P3 merupakan partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi Merah Putih. Suharso mengatakan kedatangan dirinya ke Muktamar merupakan undangan dari PKB. Ia menambahkan kehadiran dirinya merupakan sikap balasan antar parpol. Saya kira itu sah-sah saja kalau mereka mengindikasikan hal seperti itu. Ya, boleh-boleh saja. Ya kan, tetapi sekali lagi ini kan acara muktamar sebuah partai besar yang menjadi pemenang kelima dalam pemilu kemarin dan forumnya itu adalah muktamar. Jadi menurut saya pas saja kalau kita hadir. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengakui ada pembicaraan mengenai kehendak P3 bergeser ke kubu Jokowi JK. Ya kurang lebih seperti itu, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada dinamika yang ada di internal P3. Kami tidak mengurusi rumah tangga P3, terserah P3 memutuskan seperti apa. Hanya ada keinginan memang sebagian di P3 itu yang menghendaki untuk berkoalisi dengan Pak Jokowi. Sementara itu, pengamat politik Dimas Oki menilai eksistensi Suharso di kubu Jokowi JK mengindikasikan akan ada perubahan peta politik. Dinamika seperti ini bisa saja kemudian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk membelokkan atau pindah dari kubu Prabowo Hatta ke kubu Jokowi JK itu sangat besar peluangnya di P3. Lagi sekarang tinggal kita lihat sejauh mana kader P3 itu bisa atau P3 secara kekuatan politik diakomodasi dalam pemerintahan Jokowi JK. Sebelumnya, jumlah tokoh P3 mengadakan pertemuan di rumah mantan Ketua Umum P3 Hamzah Has. Mereka mendesak percepatan Muktamar P3 digelar sebelum pelantikan Jokowi JK agar keputusan politik dapat segera diambil. Tim Liputan, Metro TV. Manuver politik di internal P3 terus berlangsung demi melengsarkan Surya Dharma Ali dari posisi Ketua Umum dan merapat ke barisan Jokowi JK. Sementara kubu Surya Dharma Ali menyebut belum ada rencana mengubah arah koalisi karena jadwal muktamar akan berlangsung pada 2015 nanti. Pasca kedatangan sesepuh P3 ke kediaman mantan Ketua Umumnya Hamzah Has, manuver sejumlah kader internal partai berlambang Ka'bah ini masih berlangsung. Tujuannya untuk menggoyang posisi Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dan masuk ke barisan koalisi Joko Widodo Yusuf Kala. Juru bicara P3 Arwani Tohmafi pun menyatakan rencana mengubah haluan koalisi tidak harus ditempuh lewat forum muktamar, tapi bisa juga melalui Rapimnas atau Mukernas. Merubah arah koalisi tidak perlu harus melalui muktamar, karena ketika mendukung pada Pilpres kemarin itu cukup diputuskan di dalam rapat pimpinan nasional. Rencana percepatan muktamar pada pertengahan September ini kembali ditolak oleh Ketua DPP P3 Epyardi Asda. Muktamar P3 tetap akan digelar setahun setelah pemilihan presiden, waktunya paling lambat 20 Oktober 2015. Muktamar P3 itu dilaksanakan itu paling lambat satu tahun setelah kabinet baru terbentuk. Berarti kabinet baru terbentuk itu adalah 22 Oktober. Nah, kalau kita mau melaksanakan, ayo kita laksanakan 23 Oktober atau awal November, silakan. Masih di dalam range di dalam hasil muktamar itu gitu loh. Kalau ada yang mendesak itu menurut saya itu nggak baik. Silakan bawa kita rapat. Kita rapatkan di DPR. Kalau ada yang mengajukan senior atau undang datang ke DPP, undang semuanya orang itu. Kan kita azasnya musyawarah dan mufakat. Jadi jangan berbicara di luar. Desak apanya yang mau didesak? Pengamat politik Yunarto Wijaya pun menilai manuver pelengseran Surya Dharma Ali tidak akan mengejar waktu penetapan kabinet Jokowi JK. Usaha sejumlah elit P3 mendapat kursi menteri pun akan sia-sia. Menurut saya sulit untuk mengejar
sebelum 20 Oktober pelantikan Jokowi JK, sehingga kemudian berharap ada kompensasi, ada menteri. Mengapa? Jokowi saya pikir sudah cukup tegas. Andai kata ada partai baru masuk, tidak kemudian diikuti oleh persyaratan seperti membagi-bagi kursi menteri. Yang kedua, waktunya juga terlalu mepet untuk kemudian terjadi muktamar yang dipercepat. Usai bertemu Hamzahas, para politikus senior P3 juga kembali menggelar pertemuan di Hotel Sahid, Jakarta untuk menentukan waktu percepatan muktamar dan membahas bursa nama pengganti Surya Dharma Ali. Tim Liputan, Metro TV. Salah satu. Partai-partai dari Koalisi Merah Putih terus memberikan sinyal untuk merapat ke kubu Jokowi Yusuf Kala. Sejumlah kader Partai Amanat Nasional PAN sudah mengutarakan niatnya, namun Dewan Pimpinan Pusat belum mengambil sikap. Wacana bergabungnya Partai Amanat Nasional ke kubu Joko Widodo Yusuf Kala mulai terkuak. Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno mengaku ada sejumlah akar rumput partai yang meminta agar PAN bergabung ke pemerintahan Jokowi JK. Keinginan itu pun masih sebatas wacana tak resmi, karena untuk menyampaikan pendapat, kader harus menempuh forum resmi melalui rapat kerja nasional atau kongres partai. Teguh mengatakan tidak menutup kemungkinan partainya mengubah arah koalisi. Ada aspirasi untuk itu, namun memang kemarin Waketum sendiri sudah menanggapi bahwa ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada individu atau mungkin daerah yang memiliki kecondongan untuk kemudian aspirasi yang berbeda dengan sikap DPP begitu. Pengamat politik menilai bukan hal yang mengagetkan jika PAN akan merapat ke Jokowi JK. Tak hanya Partai Amanat Nasional, P3, Demokrat, dan Golkar dari Koalisi Merah Putih juga kemungkinan besar akan merapat ke Jokowi. Penyebabnya ada unsur kepentingan partai dengan pemerintahan baru dan Koalisi Merah Putih yang tidak dilandasi dengan kesamaan ideologi. Ya, saya lihat ini wajar saja karena bentukan koalisi yang terbangun pada saat Pilpres kemarin bukanlah sebuah koalisi yang ideologis, tapi adalah koalisi-koalisi politik yang seperti biasanya berdasarkan pada tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo juga pernah mengatakan bahwa partai-partai Koalisi Merah Putih akan merapat ke barisan pemerintahannya, seperti P3, PAN, dan Demokrat. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Komisi 2 DPR merekomendasikan pembentukan panitia khusus pemilu presiden. Hal ini diputuskan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Namun rekomendasi ini diwarnai penolakan dari PDI Perjuangan. Rapat Komisi 2 DPR menyebutkan salah satu alasan pembentukan Pansus Pemilu 2014 untuk melakukan penyelidikan atas ketidakberesan yang terkait dengan data-data pemilih. Rapat tersebut juga memutuskan Komisi 2 DPR dapat menerima penjelasan KPU dan Bawaslu dengan memberikan sejumlah catatan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arief Wibowo menolak kesimpulan rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu 2014. Alasannya, Pansus untuk Pileg dan Pilpres itu tidak mendesak untuk dibuat. Arief menambahkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan hasil Pilpres lalu sudah keluar dan bersifat final dan mengikat. Kan tidak ada urgensinya membentuk Pansus Pemilu itu, ya. Karena masalah-masalah yang dihadapi juga masalah-masalah yang lama, isu-isu yang lama menyangkut daftar pemilih, yang memang itu memang penting untuk dilakukan perbaikan, tapi tanpa harus melalui Pansus. DPR bisa menjalankannya cukup dengan melakukan pengawasan reguler, dan bahkan DPR diberikan kewenangan untuk turun ke lapangan dengan kunjungan kerja spesifik, ya. Kita bisa di dalamnya juga melakukan investigasi, melakukan penyelidikan, bertanya kepada berbagai pihak, meminta data, informasi dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan secara normal tanpa melalui mekanisme dan lembaga yang disebut panitia khusus. Pemirsa, Gubernur Nonaktif Banten Ratu Atut Khosyah divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Menanggapi vonis ini, KPK menyatakan siap melakukan banding. Dari kejahatan jabatan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Gubernur Nonaktif Banten Ratu Atut Khosyah 4 tahun penjara. Ratu Atut dinyatakan terbukti bersalah menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akhil Mukhtar, terkait sengketa pemilu Kada Lebak Banten.
Dua, menjatuhkan pidana. Oleh karena itu kepada terdakwa acara Ratu Atut Qosiah tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Menanggapi vonis ini, kuasa hukum Atut menyatakan pikir-pikir untuk melakukan banding. Karenanya Yang Mulia, terhadap meskipun telah diputus tadi, kami bersepakat dengan klien kami bahwa kami akan pikir-pikir terlebih dahulu sampai dengan nanti kami akan menentukan sikap berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Sementara itu KPK menyatakan akan melakukan banding atas vonis ini karena dianggap jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. KPK kan menggunakan yang maksimal, cuman hakim memutuskan di bawah 2/3 dari apa yang biasanya KPK tentukan. Dan untuk itu kemungkinan besar saya menduga pimpinan akan memutuskan untuk melakukan banding. Tidak hanya memvonis ringan Ratu Atut, majelis hakim juga menolak tuntutan jaksa untuk menghapus hak politik Atut untuk memilih dan dipilih. Selain itu, Atut juga dibebaskan dari hukuman tambahan, yaitu membayar uang pengganti. Tim Liputan Metro TV. Pasca putusan vonis 4 tahun terhadap Ratu Atut, warga Banten mengaku kecewa dengan putusan hakim tersebut. Ya, warga Banten menilai vonis yang dijatuhkan terhadap Atut terlalu ringan. Hukuman 4 tahun penjara bagi Atut dinilai sejumlah warga Banten terlalu ringan. Hukuman yang dijatuhkan dipandang tidak sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menilai Atut terbukti menyuap mantan Ketua MK Akil Mokhtar sebesar 1 miliar rupiah terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak. Kita masih kurang puas lah. Minimal di atas, paling nggak 10 tahun lah. Alasannya kenapa itu, Pak? Rasanya menyangkutnya kan keresahan di bawah, kerja kan nggak tenang gitu. Orang kecil itu pengennya yang adil lah. Menurut saya itu sangat ringan, karena menurut saya lebih ininya minimal 12 tahun ke atas lah, jangan terlalu ringan seperti itu, karena tidak sebanding dengan yang dia lakuin dengan menyuap 2 miliar kasus Pilkada Lebak, ya tidak sebanding dengan vonis yang sekarang. Informasi lain pemirsa, Florence Sihombing, mahasiswa pasca sarjana Universitas Gadjah Mada UGM, dibebaskan Polda DIY setelah mendapatkan jaminan dari keluarga dan UGM. Ya, Florence dibebaskan dari tahanan Polda DIY dengan didampingi dosennya, Heribertus Jaka Trian. Pembebasan Florence dilakukan setelah pihak keluarga dan UGM memberikan jaminan. Usai menandatangani berkas-berkas penangguhan, Florence langsung dibebaskan polisi. Florence ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan menyusul ucapannya di media sosial. Polda DIY memastikan tetap memproses Florence secara hukum meskipun pihak UGM meminta kasus ini masuk ranah etika dan bukan ranah hukum pidana. Rencananya pihak UGM akan menggelar sidang kode etik terhadap Florence menyusul ucapannya di media sosial yang mengandung unsur penghinaan. Ya, pertama-tama saya kembali meminta maaf atas kata-kata yang pernah saya sampaikan kepada masyarakat Jogja, kepada warga Jogja, kepada Sultan, untuk mau memberikan maaf kepada saya, karena saya dengan tulus dan berbesar hati di sini memohon, dan juga saya berterima kasih kepada pihak UGM yang telah bersedia membantu. Saya harapkan masyarakat di sini mau mengerti, mau memahami, dan juga mau berbesar hati menerima permintaan maaf saya. Terima kasih. Ya, dan sementara itu Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X menyerahkan kasus Florence Sihombing kepada pihak kepolisian. Sultan mengaku tidak tersinggung dengan ucapan Florence. Bagi saya tidak ada masalah, saya juga tidak punya kepentingan di situ, ya kan? Sekarang hanya bagaimana hubungan antara pelapor
sama yang dilaporkan, ya terserah kepolisian. Terserah pelapornya, polisi kan sudah melaksanakan kewajiban tugas saja untuk penegakan hukum. Menara dilakoni polisi diem. Terjadi pada Senin petang di Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Keributan bermula saat sejumlah petugas penebang perhutani memotong pohon akasia di lahan perhutani. Karena tidak mendapat pemberitahuan dari pihak perhutani, warga pun mendatangi lokasi penebangan dan menghentikan proses pemotongan pohon. Salah seorang warga mengatakan di lokasi ini sering terjadi penebangan liar. Sementara asisten perhutani David mengatakan proses penebangan telah diketahui lembaga masyarakat desa hutan setempat. Keluarga Anda mainan. Apa? Yang mana pada? Ya, 3 anak panti asuhan di Pekalongan, Jawa Tengah tewas akibat tersambar kereta barang di perlintasan kereta. Ketiganya diduga tidak mendengar sirene kereta yang melintas karena sedang bermain dan mendengarkan music box. Ketiga korban ditemukan tewas di perlintasan kereta gantung Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Pekalongan. Ketiganya adalah santri panti asuhan Naputra At-Taqwa Wiradesa yang masing-masing bernama Nasrul Solihin, Sobirin, dan Santoso. Warga menduga kejadian bermula saat ketiga korban sedang duduk di atas jembatan rel kereta gantung dengan mendengarkan music box dan bermain handphone. Ya, saat muncul kereta barang dari arah Jakarta, ketiga korban tidak bergeser dari rel sehingga rangkaian kereta api langsung menyambar ketiga korban. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke RSUD Keraton Pekalongan. Sejumlah persiapan dilakukan untuk melepas keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Ya, di Surabaya, petugas memberikan masker khusus dan obat-obatan untuk menghindari penyebaran virus Ebola. Petugas embarkasi Surabaya membagikan obat-obatan dan 2 jenis masker untuk menghindari udara kering dan antisipasi penyebaran virus Ebola bagi para calon jemaah haji. Calon jemaah haji disarankan agar menjaga hidup sehat selama menjalankan ibadah haji dan menghindari tempat-tempat ramai untuk menghindari penyebaran virus Ebola maupun MERS, terutama bila berbaur dengan calon jemaah haji yang berasal dari Afrika Barat. Sementara di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, calon jemaah haji menggelar tradisi tepung tawar untuk melepas kepergiannya ke Tanah Suci. Acara ini merupakan salah satu adat budaya masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat. Tepung tawar berarti memberikan selamat dan semangat serta doa kepada orang-orang terkasih yang akan berpergian jauh seperti halnya ke Tanah Suci. Tim Liputan Metro TV. Penderita penyakit stroke tidak menyurutkan niat calon jemaah haji asal Jakarta Utara untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Ya, mereka diberangkatkan pada kloter pertama jemaah haji embarkasi Jakarta dan diantar petugas dengan kursi roda. Seorang pensiunan guru SD di Kalibaru, Jakarta Utara, Muhammad Fadoli, mengaku yakin 100% dirinya akan kembali dalam keadaan sehat sepulang dari Tanah Suci. Sudah 2 tahun ini Fadoli mengalami stroke berat. Meski beribadah dengan kursi roda, tekadnya tetap bulat. Usaha kerasnya untuk mewujudkan cita-cita berangkat ke Tanah Suci sudah di depan mata. Bertumpu dari gaji sewaktu mengajar serta uang pensiun yang sedikit demi sedikit dikumpulkannya, Fadoli akhirnya mampu berangkat haji tahun ini. Ya, agar supaya mengkonsumsi obat. Tapi kondisi sehat. Hanya karena stroke, darah tinggi, suruh bawa obat darah tinggi. Begitu pula dengan Neti, jamaah asal Sukapura, Jakarta Utara.
Meski mengidap penyakit sindroma nefrotik atau ginjal bocor, Neti tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya pergi ke Tanah Suci tahun ini. Memang agak 3 bulan ini saya kan keluar masuk rumah sakit terus ya. Memang ada sedikit rembes ginjal. Ya, terus proteinnya keluar, sering keluar. Tapi sudah bawa obat. Kondisi fisik yang sudah mulai menurun bukan alasan bagi Fadoli dan Neti untuk tidak bersemangat melengkapi rukun Islam yang kelima, yakni bertandang ke rumah suci Ilahi Robi. Dari Jakarta, Sari Sahrial, Muhammad Zuhal, Metro TV. Menteri Agama Lukman Hakim menegaskan bahwa menjelang pelaksanaan ibadah haji 2014, petugas haji Indonesia sudah diberangkatkan ke Mekah untuk membantu para jamaah haji Indonesia saat menjalankan ibadah haji. Beberapa hari sebelum jamaah haji kita tiba di Saudi Arabia, maka petugas-petugas kita sudah lebih dulu untuk kemudian mereka melakukan pengecekan akhir, khususnya pemondokan-pemondokan kita. Dicek semuanya apakah airnya berfungsi dengan baik, listriknya, AC-nya dan sebagainya. Itu kemudian kita lakukan pengecekan akhir. Kondisi pemondokan para jemaah haji di Madinah, Arab Saudi berada dalam kondisi baik. Ya, sejumlah fasilitas disediakan untuk memudahkan aktivitas beribadah jamaah haji Indonesia. Selain itu, lokasi pemondokan berada tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dan berikut informasinya. Pemondokan atau tempat tinggal merupakan salah satu fasilitas penting untuk menunjang jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Inilah salah satu kamar yang disiapkan untuk para jemaah haji Indonesia di Madinah. Kamar ini dapat diisi oleh 8 orang. Pemondokan juga dilengkapi dengan ruang mencuci yang dapat digunakan bersama-sama dengan jamaah lainnya. Selain itu, kamar mandi juga berfungsi baik. Pemondokan juga dilengkapi dengan dapur yang telah dilengkapi fasilitas yang lengkap dan semuanya berfungsi dengan baik. Sehingga jamaah haji tidak perlu membawa sendiri kompor gas dan teko listrik seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebuah ruangan yang dilengkapi sofa juga televisi juga tersedia. Di ruangan ini para jemaah dapat bersosialisasi dengan jamaah lainnya. Namun, akibat ukuran kamar yang tidak memadai, jamaah tidak dapat menyimpan tas koper besar di dalam kamar, sehingga jamaah harus menyiasati hal ini dengan baik. Dan pemirsa, perlu diketahui juga bahwa fasilitas dari pemondokan yang disiapkan di kota Madinah seluruhnya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Paling jauh hanya mencapai 650 meter dari masjid. Dan ini tentunya sangat membantu bagi para jamaah yang hendak beribadah di kota Madinah. Dari Madinah, Idam Samana, Nur Budi Herianto, Metro TV. Kita lanjutkan Metro Pagi dengan sejumlah informasi mancanegara. Kita awali dengan tentara Irak yang bersama milisi Syiah terus menggempur sejumlah basis kelompok militan ISIS di kawasan Amirli di distrik Soliman Beg, bagian utara Irak. Kantor berita EPTN hari Senin merilis sejumlah gambar aksi tentara Irak dan milisi Syiah menembaki sejumlah sasaran yang diyakini sebagai lokasi militan ISIS. Ribuan anggota milisi Syiah bergabung dengan tentara Irak setelah pemimpin Syiah Irak Ayatollah Ali Al-Sistani menyerukan agar setiap warga Syiah mendukung upaya militer Irak untuk menumpas militan ISIS. Saat ini kelompok ISIS masih menduduki sejumlah kawasan di bagian wilayah utara Irak seperti kota Mosul dan Tikrit serta sejumlah kota kecil dan desa-desa di sekitar 2 kota tersebut. Hey. Badun! Anak! Tidur cepat. نحن نقاتل الداعشيين الإرهابيين الذين Demonstran anti pemerintah di Pakistan menyerbu kantor televisi milik pemerintah.
Memaksa stasiun TV tersebut untuk menghentikan siaran, sementara bentrokan antara pasukan pemerintah melawan demonstran terus terjadi di Islamabad. Sejumlah demonstran anti pemerintah memaksa pengelola stasiun televisi untuk menghentikan siarannya, sementara sejumlah demonstran lain bentrok dengan polisi yang menghalangi para demonstran mendekati kediaman Perdana Menteri. Aksi yang meluas menjadi aksi kekerasan di Pakistan ini terjadi sejak pertengahan Agustus dan digerakkan oleh dua kubu oposisi yang menginginkan Perdana Menteri Nawaz Sharif mundur karena diduga kemenangannya dalam pemilu lalu diwarnai kecurangan. Ya, dan ketegangan di ibu kota Pakistan, Islamabad, sepanjang Senin kemarin masih cukup tinggi. Para pengunjuk rasa dan polisi bentrok di sejumlah kawasan di wilayah zona merah di ibu kota Pakistan dan kompleks pemerintahan serta lapangan pusat kota menjadi sasaran aksi pengunjuk rasa. Kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah Islamabad yang menjadi lokasi aksi unjuk rasa massa yang dipimpin tokoh oposisi Tahir ul Kadri dan Imran Khan. Massa menuntut Perdana Menteri Nawaz Sharif mundur. Selain menyerbu stasiun televisi milik pemerintah, massa juga bentrok dengan polisi di dekat kediaman Perdana Menteri. Sepanjang akhir pekan ini, bentrok antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan menewaskan 3 orang dan menyebabkan ratusan orang luka-luka. Aksi unjuk rasa yang digerakkan dua tokoh oposisi tersebut dipicu tudingan pemilu 2013 di Pakistan yang dimenangkan oleh Partai Nawaz Sharif telah diwarnai kecurangan. Sejumlah pengamat internasional tidak menemukan bukti adanya kecurangan tersebut, sehingga Nawaz Sharif menolak mundur. Informasi lain, pemirsa, otoritas penerbangan di Selandia menurunkan kembali status waspada bagi penerbangan negara itu dari level tertinggi hari Minggu. Ya, penurunan status waspada diambil 12 jam setelah tidak ada tanda-tanda letusan baru Gunung Bardar Bunga. Hari Minggu, otoritas setempat mengeluarkan kode peringatan berwarna merah, status waspada tertinggi di negara tersebut. Status merah dikeluarkan setelah terjadi letusan di lokasi yang terletak 5 km di utara Glasier Dinju Jukul. Namun 12 jam kemudian, statusnya diturunkan karena tidak terdeteksi adanya aktivitas vulkanik lanjutan. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah guncangan dirasakan di wilayah tersebut sehingga otoritas penerbangan tidak mengizinkan satupun pesawat melintasi wilayah ini hingga ketinggian 6.000 kaki. Dalam sebulan terakhir, sejumlah video orang menyiramkan air es ke kepala menyebar luas di media sosial, dan tren ini merupakan penggalangan dana untuk penyakit syaraf ALS yang juga dikenal sebagai Lou Gehrig's disease. Ya, Ice Bucket Challenge sukses besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menggalang dana. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter VOA Patsy Widakuswara dari Washington DC. What a perfect day. The only thing that would make this better is if I had a big bucket of ice water dumped on my head right now. Gemar bermain di media sosial? Pasti Anda sudah mendengar tentang Ice Bucket Challenge. Intinya menumpahkan air es ke kepala dan menunjuk orang lain melakukan hal yang sama. Tujuannya menggalang dana untuk ALS, amyotrophic lateral sclerosis, penyakit syaraf yang bisa mengakibatkan lumpuh. My father was diagnosed with Lou Gehrig's last November. The disease immediately started ripping through his system at a very fast pace, where his body deteriorated very quickly, and on April 27th, he passed away. Video Matt Lewis berhasil menggalang lebih dari $2.000, sekitar 20 juta rupiah. Big fan of what everyone's been doing with that. It's raised a ton of awareness and a ton of money, and hopefully that will keep staying strong going forward. Hingga akhir Agustus, Ice Bucket Challenge telah menggalang lebih dari $100 juta, sekitar 10 triliun rupiah. What we've seen with the Ice Bucket Challenge is it's probably a game changer for all of us in the fundraising world. Media sosial memang membuka berbagai cara kreatif bagi LSM untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dana. If you want to be able to be a player in the fundraising arena and to reach people that you haven't reached before, you have to reach people who you're not immediately going to be connected to. And one of the ways you do that is through social media. Setelah sebulan, momentum Ice Bucket Challenge mulai mereda di Amerika. Namun diharap akan terus bergulir ke Eropa dan Asia guna menggalang lebih banyak lagi dana bagi ALS.
Jumat lalu, Asosiasi ALS mengumumkan sumbangan dana yang digalang lewat Ice Bucket Challenge telah melebihi $100 juta hanya dalam waktu sebulan. Ini merupakan peningkatan 3.500% dibanding periode yang sama tahun lalu. Lebih dari 3 juta orang memberikan sumbangan. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke studio Metro TV Jakarta. Pemirsa, kericuhan mewarnai laga lanjutan Liga Super Indonesia wilayah timur antara Perseba Madura United melawan Perseru Serui di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Menjamu Perseru Serui di Stadion Gelora Bangkalan, Perseba Madura United bermain imbang 1-1. Kedua tim yang berambisi menang bermain hati-hati di sepanjang babak pertama. Sejumlah peluang tercipta, namun skor 0-0 bertahan hingga turun dulu. Memasuki babak kedua, Perseru unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Ferdinand Bomote pada menit ke-57. Di pertengahan laga sempat terjadi kericuhan yang dilakukan oleh supporter dan ofisial Perseba Madura United yang memprotes kepemimpinan wasit yang tidak adil. Di menit ke-70, pertandingan sempat dihentikan sementara. Tuan rumah Perseba Madura United mengejar ketertinggalannya di menit ke-69. Wasit memberikan hadiah penalti kepada Perseba. Diego Freitas, sang eksekutor, berhasil melakukan eksekusinya ke gawang Perseru. Kedua tim harus bersaing ketat untuk keluar dari zona degradasi dan memperebutkan tiket terakhir menuju babak 8 besar Liga Super Indonesia wilayah ini. Dari Bangkalan Madura, Agus Surahman, Metro TV.